Pak RT, Pak RW ya. Ini ibu, sama juga punya ibu, orang tua perempuan, ya toh? Sampean juga dilahirkan dari seorang ibu. Kalau teraniaya seperti ini wong saya Indonesia loh, Pak. Terima, Pak. Gimana, Nek? Sehat? Geng. Oh. Nenek sama siapa sekarang? Sama saya. Enggak tinggalnya di mana sekarang? Di Balungsari. Oh, di Balungsari. Ibu? Oh enggak, nenek duduk. Nenek duduk di situ, nenek duduk. Duduk. Enggak panas di situ panas. Wes. Ibu apanya, Ibu? Enggak. Oh, saudaranya. Di sini tinggal sendiri nenek ini? Sendiri. Enggak ada anaknya, enggak punya? Enggak punya. Terus yang nunggu di sini? Yang di sini Mas Iwan. Ini Mas Iwan ini. Di Iwan. Ini namanya Mas Iwan. Nah, Wan. Mas. Ini loh, Wan. Oh, kamu sama nenek ini? Iya. Iya. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Loh ya, ini kan tindakan brutal seperti ini, enggak dibenarkan. Ya toh? Jadi Oknum-oknum. kita baik-baik, kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli, Pak ya. Mereka nggak berani, cuman iya ada, Cuma itu dikasih aja. masuk di sini terus dia bilang, saya kan bilang, loh Bapak kok mau bongkar apakah dari surat pengadilan? Gitu loh. Iya. Oh enggak ada, sudah. Jadi sepihak, Pak. Oh gitu. Jadi main bongkar. Dari mana itu orangnya itu? Itu yang kemarin itu dari itu ya. Dari mana, Pan? Dari ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Ada bajunya Madas waktu itu, Pak. Madas. Oknum Madas. Iya, ada di bajunya ada tulisan Madas. Madas dari sini, orang sini. Sebagian ada yang orang sini, Pak. Tahu orang mana sebelah orang Ada sini? Manukan, Pak. Orang Manukan juga. Ini kan masih dalam penyidikan. Iya. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum Madas. Oknum ya, kita ngomong oknum Madas. Iya. Organisasi Madasnya pun tidak mungkin ya juga tidak akan menghendaki cara-cara yang brutal, cara-cara yang tidak manusiawi, apalagi sama nenek yang sudah usianya 80 tahun. Ya, orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini, bahkan seluruh Indonesia. Saya yakin ini. Ya, saya yakin ini. Ya, oknum seperti ini, tolong organisasi Madas ini ditindak tegas, laporkan ke kepolisian orang-orang seperti ini. Ya, biar nanti ada keadilan di sana. Kalau enggak nanti orang seluruh Indonesia akan mengecam saudara semuanya ini. Nenek usianya 80 tahun ya, Nek ya? Suaminya enggak ada udah? Enggak nikah. Oh, enggak nikah nenek ini? Dia ada 4 bersaudara. Terus? Enggak nikah semua. Oh, enggak nikah? Satu. Yang nikah Tapi satu? sudah meninggal. Nenek ini yang nomor 3. Waktu orang yang itu datang malam itu, dia bilang ngomongnya kalau rumah itu sudah dibeli dan lagi tidak ada ahli waris. Saya bilang, loh ini masih hidup. Dia kaget. Terus dia juga tanya, apakah saudara kandung? Saudara kandung. Ada apa itu waris? Ada. Mana waris? Loh, saya kan tidak mungkin waktu datang. Lah ya apa haknya dia nanya-nanya gitu? Bentar-bentar Pak, tidak manusiawi. Iya, tindakan. Tetangga kok diam aja di sini, enggak ada tetangga yang yang belai. Tidak ada, Pak. RT. Bahkan kita juga sudah laporan Di RT. ke pihak RT, RW, tapi nol, nggak ada tindakan, Pak. Ini Pak RW. Mana tindakannya? Ini Pak RT-nya, Pak. Pak RT, Nah, ini RW juga. Pak RW. Aku ini. Ya apa? Wingi ya apa? Kok moro-moro anu RW anu enggak langsung anu ta, enggak langsung bertindak ta. Kemarin masalah kemarin itu. Iya. Ya kemarin istrinya ini datang ke rumah saya. Pak, jangan laporin itu. Lapor ke Pak RT. Loh sudah, Pak. Nah iya masih duduk tuh. Iya. Iya. Kalau Pak RT membutuhkan saya pasti nggak turun. Kalau saya melangkai Pak RT, saya nggak enak sama Pak RT-nya. Istri saya sudah laporan ke RT. Saya bahkan juga laporan sama menantu saya di RW. Terus sudah saya Sampai tanyakan, apa Bapak ini surat ibu ini? Nggak punya surat, katanya hilang. Ibu siapa? Ibu istrinya ini. Surat tanahnya ibu ini. Iya. Heeh. Katanya kan sudah hilang suratnya. Loh, kalau hilang, kenapa nggak laporan ke pihak Oraji? Kan diurus kan bisa loh. Enggak, yang dikecam itu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Ini tindakan brutal. Tindakan tidak manusiawi.
sampean Pak RW, sampean Pak RT. Pak RT, ini Pak RT. Sebagai RT RW. Rene. Iki lho, ibu ini kan usia 80 tahun. Seorang perempuan. Masa dia aneh seperti itu diam aja warga di sini? Nah, ini bongkar ini kan butuh waktu. Nah, benar. Saya Kan nggak boleh gitu loh. Kita nggak melihat salah benarnya. Tapi tindakan ini adalah tindakan tidak manusiawi. Tindakan yang brutal. Ya, apapun nama oknum ormas itu, ini dikecam seluruh orang Indonesia ini. Seluruh orang Indonesia, termasuk RT RW, tidak ada kemauan untuk membela nenek ini juga mendapat suatu kecaman. Saya sebagai kepala daerah mengecam. Sampai niku Mas, aduh ya apa ya meniku. Harusnya kan dicegah, dimediasi, ono lurah, ono polsek, ono dan ramil. Kan iso. Kemarin sudah ke istri siapa? Apa? Iya. Terus bahkan untuk mereka memediasi, kita bantu ke Pak Lurah untuk mediasi Pak sana. Tapi nggak ada tindak lanjutnya dari kedua pihak. Lah iya. Kenapa saya nggak mau datang waktu mediasi? Karena saya tahu asal usulnya surat itu. Makanya saya diam. Saya juga sudah konfirmasi Pak ke lawyernya adiknya Mama. Sudah konfirmasi Pak, bukan kita diam, bukan. Saya tahu asal usulnya, makanya saya tidak mau datang. Terus apa tindakan RT RW sampai seperti ini? Apa diem? Biar saya ngomong dulu. Ya, lo bukan nuduh Pak. Ini ngomong dulu Pak. Ya. Pernah nggak saya datang ke sini pada waktu masih pertama Ya pernah datang. Tapi apa tindakannya? Diem kan? Saya kan ngomong dari pihak Pak Samuel ya Pak ya. Dari pihak Pak Samuel ada kuasa hukumnya, dari pihak jenengan ada kuasa hukumnya. Saya ngomong. Samuel ini siapa? Samuel itu yang bongkar rumah Orang ini. yang Samuel mana? Rumahnya mana? Sebentar. Samuel orang mana? Samuel. Saya nggak tahu Pak orangnya tahu mana. nomor teleponnya Bapak? Ada kan? Ada sampai Sudah, ada. Bapak tahu. Sudah, nomor Iya bos. Ambil nomor Samuel. Tapi jangan ngomong seenaknya sendiri. Loh, bukan seenaknya, kenyataan ada. Ini loh buktinya. Pak Lurah itu ngomong begitu sama saya. Agustus tahun? Tahun ini. Oh baru 2025. Ini di buku saya atas nama Bu Elizabeth. Sudah 1 minggu ke depan saya dipanggil sama Pak Lurah, ketemu sama Bu Lina sama Pak Samuel. Dia bawa buku, ya map yang dia bawa itu Pak Lurah bilang, loh kalau sudah ada pembelian kayak gini, nanti ya enggak tahu. Lupa. Saya bilang, minggu kemarin masih atas namanya kok sekarang. Nah, Pihak kelurahan. Iya, Pak Lurah itu ngomong sama saya. Saya memberikan saran pada saat itu, Pak, jenengan kan kuasa hukum. Coba lapor pihak hukum, lapor pihak kepolisian. Sudah Pak, sudah. Iya, makanya sebentar. Saya kan cuma pihak RT. Apa kuasanya pihak RT? Loh, jelas Lapor Pak, pihak sampai pimpinan di sini keamanan kok. yang lebih Pimpinan atas pasar. lagi supaya lebih clear. Karena RT sendiri saya tidak tahu mana kebenarannya. Cuma itu aja Pak Iwan. Iya ngerti. Lah iya, terus apa tindakan saya? Ya cuma itu aja. Saya nggak bisa menolak salah satu. Ini Mas, bentar. Namanya RT rukun tetangga, namanya RW rukun warga. Terus kalau itu cuma cekcok mulut, itu nggak ada masalah. Tapi sampai ada pembongkaran seperti ini kan tidak manusiawi, gitu loh. Saya Kok diem pernah, saja? Pak, mengusulkan kepada Pak Samuel, Pak, jangan cuma sepihak. Coba saya konsultasi Nggak, sama pihak. Samuel ini orang mana? Sama sudah tahu Samuel, namanya Samuel. Saya tahunya cuma di sini, Pak. Sebentar. Tinggalnya di Villa Valencia. Sebentar, sampean berarti pernah sering komunikasi dengan namanya Samuel. Dia datang ke rumah saya. Loh, ini datang ke rumah, indikasinya kan jelas ini. Benar. Sebentar Pak Muji. Dia datang ke rumah saya itu minta teken, katanya ini sudah dibeli. Saya lihat surat-suratnya, Pak, tolong diselesaikan dulu. Itu masih ada ya penghuninya. Saya tidak tahu itu penghuninya siapa. Terus Pak Samuel ini tahu penghuninya siapa? Iya, sebentar. Ini kan ada omongan seperti ini. Sebentar Pak Iwan. Sebentar gimana? Omongan Anda sudah salah Pak. Maksud saya penghuninya begini siapa? loh. Bapak sebagai RT nggak tahu warganya gimana? Yang saya maksud, pemegang surat-surat ini itu sebenarnya siapa? Saya kan nggak tahu. Pak RW, Itu sih, Pak RT ya, sebenarnya. saya ingatkan. Nggih. Sampean seolah-olah bela namanya Samuel. Benar. Benar. Seolah-olah. Benar. Ya, karena lihat omongan sampean Bahkan itu kita selalu ambil baju pun. melindungi namanya Samuel. Harus laporan ke Pak Kita RT panggil dulu itu namanya. katanya. Pertama ya, saya nanti ngomong. di jetline oleh Pak Samuel ngambil baju.
Taci ini pertama saya masih mau mengambil baju itu. Kedua kalinya Samuel tinggal di mana? Aku tahu. Samuel tinggal di mana? Kita mau ke sana. Villa Valencia, Pak. Omong kosong kalau sampean nggak tahu. Benar. Enggak mungkin. Saya nggak tahu. Enggak mungkin. Kamu omong kosong sampean, Pak. Bener, nggak tahu omong kosong. Enggak omong kosong. Pak RT, Pak RW. Omong kosong. Omong kosong. Nah ini tinggal di sini. Omong kosong. Atau Puluhan tahun. puluhan tahun kan? Dia tinggal di sini, saya belum jadi RT sudah. Lah iya. Lah iya. Jadi kalau memang ada ormas yang masuk ke sini, masalah gini. jenengan harus barrier duluan. Itu Pak Leo. Apa yang turun? Nah, Nggih. Pak Leo tinggal di sini, istrinya bukan ini. Istrinya bukan yang istrinya ini. Istri yang nomor tahu saya nomor berapa enggak tahu. Bentar, ini loh Pak, namanya Bu Liana ini, namanya Bu Enggak tahu toh. Liana. Bu Elina. Itu waktu Pak RT ngambilkan barang kan ya, maaf Pak RT ya. Iya, ya enggak apa-apa. Pak RT kan bilang begini, saya pergi ke Pak RT Pak, habis itu saya kan tak bilang, ini mau ngambil tas, nanti keluar lagi. Dia bilang, kalau sampai nenek itu enggak mau keluar, Joni tak penjarakan. Saya kaget Pak. Si ngomong siapa itu? Pak Samuel. Oh, kurang ajar. Ah, terus saya manggil Pak RT. Baru Pak RT datang, baru boleh masuk Pak. Dia bilang mau dipenjarakan. Saya bilang, salah saya apa dipenjarakan? Wong ini mau ngambil tasnya sendiri. Pak RT, Pak RW ya. Ini ibu, sama juga punya ibu, orang tua perempuan, ya toh? Sampean juga dilahirkan dari seorang ibu. Kalau teraniaya seperti ini wong saya Indonesia lo gak terima, Pak. Gak terima wong saya Indonesia iki. Lo temenan iki. Cuma main-main kan dengan seorang ibu itu. Itu loh. Apalagi cuma ormasnya dibayar untuk membongkar ini. Pasti dibayar. Enggak mungkin. Lah yang bayar Samuel. Sampeyan niku yang ngono, Pak. Mosok gak iso melindungi warga Bayar secara resmi. Kalau pembongkaran itu kita belum melihat benar salahnya. Saya nggak melihat benar salah, tapi kemanusiaannya itu loh. Benar salah itu ada proses hukum. Ya, pembongkaran itu dilakukan secara sah. Kalau sudah ada putusan hukum dilakukan oleh pengadilan. Titik itu. Saya tanya. Wes. Saya pernah menyarankan seperti itu Pak Armuji. Makanya kuasanya Ngawur. seorang RT itu seperti apa sih bisa melarang istilahnya Ya iso. Sampai gerakno warga di sini bisa, Pak. Mengalah aku lah dadi RT sama tak gerakno warga tak halangi. Bisa. Musuh wong titik sama RW punya warga segini banyak kok. Apalagi mau mengusir nenek seperti ini. Gitu loh. Mengusir nenek seperti ini bisa gerakno, ayo.